Sebelumnya, nah budaya pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bab kemarin yang sudah selesai. Sekarang kita lanjut bab 2, yaitu tentang aspek-aspek sila. Jadi sila itu ada 4 aspek. Yang pertama itu adalah ciri sila. Yang kedua adalah fungsi sila. Yang ketiga adalah wujud sila. Yang keempat itu adalah sebab terdekat sila. Nah, yang pertama, ciri sila. Ciri sila adalah ketertiban dan ketenangan. Itu maksudnya adalah orang yang menjalankan sila pasti dia akan memiliki ketertiban dan ketenangan. Atau bisa dikatakan ketertiban dan ketenangan ini itu adalah sila itu sendiri. Itu mereka yang mempraktikkan sila akan terlihat tenang dan tertib dalam perkataan maupun tindakannya. Praktek sila berarti mengendalikan diri dari ucapan, perbuatan, dan penghidupan yang tidak benar. Pengendalian diri membuat orang menjadi tenang dan terkendali dalam menyikapi segala kondisi. Nah, itu adalah ciri sila. Terus yang kedua atau aspek sila yang kedua itu adalah fungsi sila. Fungsi sila itu ada dua fungsi sila. Yang pertama itu adalah menghancurkan perilaku tidak baik. Yang kedua adalah menjaga orang yang mempraktikannya agar tetap berperilaku baik. Nah, kembali ke yang pertama, menghancurkan perilaku tidak baik. Itu maksudnya adalah orang yang menjalankan sila itu pasti dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan berganti menjadi perbuatan yang baik. Contohnya, kalau kalian menjalankan sila atau kalian menjalankan Pancasila Buddhis, itu pasti kalian akan menghancurkan atau meninggalkan perbuatan tidak membunuh atau meninggalkan perbuatan membunuh, mencuri, dan sebagainya. Perbuatan buruk itu ditinggalkan dan kita menjalankan Pancasila Buddhis. Nah, fungsi yang kedua itu adalah menjaga orang yang mempraktikannya agar tetap berperilaku baik. Kalau yang pertama tadi, dari yang dulunya dia belum baik menjadi baik. Yang kedua, yang udah baik itu bisa menjadi lebih baik, atau minimal dia bisa bertahan tetap baik. Itu contohnya. Atau yang kedua ini adalah misalnya kalian udah sering berbuat baik. Nah, karena kalian sering berbuat baik dan menjalankan sila, maka perbuatan baik kalian akan makin bertambah, atau kalian menjadi orang yang semakin baik karena dengan menjalankan sila itu tadi. Tuh. Itu yang kedua, fungsi sila yang kedua. Terus aspek sila yang ketiga itu adalah wujud sila. Wujud sila adalah kesucian atau socea. Maksudnya kesucian itu adalah kesucian dalam tindakan jasmani dan ucapan. Jadi perbuatan kita dan ucapan kita itu suci. Suci di sini itu maksudnya adalah tidak melakukan kesalahan atau tidak berbuat buruk atau melanggar sila. Itu wujud tertinggi sila itu tercermin dalam diri seorang Buddha. Karena seorang Buddha itu dia tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan perbuatannya tercela.
atau tidak melakukan perbuatan yang melanggar sila. Itu adalah wujud sila. Siapapun yang sempurna dalam sila itu disebut dengan Buddha. Jadi misalnya kalau kalian sudah sempurna dengan sila, tidak ada kesalahan, itu berarti kalian sudah menjadi Buddha. Itu adalah wujud sila atau aspek sila yang 3. Nah, aspek sila yang keempat itu adalah hiri dan utapa atau sebab terdekat sila. Nah, jadi sebab terdekat sila itu ada 2. Itu adalah hiri dan utapa. Hiri itu artinya adalah perasaan malu jika kita melakukan kesalahan atau malu untuk berbuat jahat. Malu di sini itu bukan berarti malu kepada orang lain saja, tapi malu kepada diri kita. Karena nggak semua perbuatan kita itu diketahui oleh orang lain. Ada perbuatan yang cuma kita sendiri yang tahu. Tuh. Jadi sebelum kita berbuat itu kita harus malu apabila kita melakukan perbuatan jahat tersebut. Itu adalah hiri. Nah, hiri ini bersumber dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah otapa. Otapa adalah perasaan takut akan akibat berbuat jahat. Jadi sebelum kita berbuat, kita takut akan akibat perbuatan jahat tersebut. Misalnya ketika kita akan berbuat salah, misalnya ketika kita akan mencuri, itu kita mikir dulu akibat dari mencuri itu. Nanti jangan-jangan setelah saya mencuri saya akan dikeroyok, dibuk masa kalau ketahuan. Nah, karena memiliki rasa tersebut, makanya kita jadi nggak mencuri. Nah, itu namanya kita takut akan akibat berbuat jahat. Nah, hiri dan otapa itu munculnya sebelum kita berbuat. Jangan salah, karena ada yang beranggapan hiri dan otapa itu muncul setelah kita berbuat. Yang benar itu hiri dan otapa itu muncul sebelum kita berbuat. Nah, kalau kita memiliki hiri dan otapa, berarti semua tindakan kita itu tidak akan melanggar sila. Itu adalah aspek-aspek moralitas. Tapi sebenarnya bab 2 itu masih banyak. Tapi pada pertemuan hari ini kita cukup membahas aspek-aspek moralitas saja. Nah, akhir kata dari Bapak, Namo Buddhaya.